Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga anak-anak semua menonton video penjelasan dari Ibu hingga selesai ya. Jangan di-skip karena penjelasan ini akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu subtema 4, pembelajaran 6 dengan masih pada pokok masalah tema 1, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu atau mengucapkan basmalah sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, apa kalian masih ingat pada pembelajaran 5 kalian membahas apa? Pada pembelajaran 5, kalian telah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan menggunakan spora. Apa itu spora? Jadi, di sini semua tumbuhan tidak berkembang biak melalui perkembangbiakan alami ataupun buatan. Nah, spora itu adalah perkembangbiakan yang termasuk perkembangbiakan alami karena mereka terjadi dengan sendirinya tanpa dibuat oleh manusia, seperti tumbuhan paku contohnya. Tanaman yang berkembang biak dengan spora tidak memiliki biji, tetapi coba kalian lihat di bagian belakang tanaman spora. Contohnya seperti paku. Di bagian belakangnya ada butir-butir kecil seperti biji, tetapi lebih halus dan tidak bisa dilepaskan dari tanamannya. Tumbuhan inilah yang berkembang biak menggunakan spora, karena mereka akan terlepas sendiri dan terbang terbawa angin. Dari situlah mereka akan bisa tumbuh dengan alaminya, maka biasa disebut juga dengan tumbuhan liar. Perkembangbiakan dengan spora, Ibu akan hanya menjelaskan sedikit karena itu sudah terdapat pada pembelajaran sebelumnya. Semoga kalian masih mengingatnya dan mengerti akan perkembangbiakan menggunakan spora. Kita akan melanjutkan pada pembelajaran 6, yaitu perkembangbiakan buatan. Stay tune! Nah, pada pembelajaran 6 ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan buatan. Apa sih perkembangbiakan buatan itu? Pada pembelajaran 6 ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan terjadi melalui dua hal, tunas dan juga umbi. Tetapi ada beberapa jenis tanaman yang terjadi melalui perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi akibat ulah manusia. Nah, contohnya seperti mencangkok, stik, dan lain-lainnya. Nah, karena kita hari ini belajar tentang perkembangbiakan buatan, maka kita akan fokus pada perkembangbiakan buatan mencangkok. Nah, kita akan belajar perkembangbiakan mencangkok ini hingga selesai ya. Sebelum kita lanjut, maka kalian harus paham apa sih mencangkok itu? Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah dalam perkembangbiakan tanaman. Hitungan mencangkok adalah tanaman lebih cepat tumbuh dari biasanya. Kualitas dan mutu tanaman pun lebih baik daripada induknya. Selain kelebihan tadi, mencangkok pun ada kekurangannya. Kekurangannya adalah tanaman hasil cangkokan lebih mudah roboh karena ada bagian yang harus dipatahkan. Jadi, kekurangan dari hasil cangkokan tanaman yaitu mudah roboh, sedangkan perkembangbiakan menggunakan biji akan lebih kuat daripada hasil mencangkok. Mengapa begitu, Bu? Karena tanaman hasil mencangkok akarnya lebih mudah rapuh daripada dengan biji. Teknik mencangkok ini lebih banyak digunakan oleh petani perkebunan. Mengapa lebih banyak digunakan? Karena hasil cangkokan akan menghasilkan lebih banyak tanaman dan lebih banyak buah daripada menggunakan biji yang agak lama. Perkembangbiakan cangkokan lebih banyak buah dan waktu yang lebih singkat dalam menghasilkan buah-buah tersebut dibanding menggunakan perkembangbiakan dengan biji.
kalian perhatikan buku kalian halaman 184, di sana ada Ayo Bercerita. Nah, cerita tersebut menggambarkan Udin dengan teman-temannya yang sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Nah, sekarang pada Ayo Bercerita halaman 184, mungkin saja kalian bisa bacakan dengan intonasi dan nada yang tinggi kepada orang tua kalian ya. Misalnya, Ibu contohkan ya. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana, mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah, namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Nah, mungkin kalian bisa bacakan itu ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan cara mencangkok tanaman. Nah, setelah Ibu menjelaskan, mungkin kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur oleh pupuk kandang. Langkah untuk melakukan pencangkokan adalah sebagai berikut. Pertama, pilih cabang atau pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur oleh pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Lalu diikat dengan tali supaya erat. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh dari sinar matahari. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan cara membagi terlebih dahulu. Sebelum kalian mengerjakan evaluasi hasil pembagian. Misalnya contohnya adalah 364 dibagi 4. Nah, kalian bisa gunakan cara ini untuk mengerjakan hasil evaluasi yang telah Ibu berikan. Nah, kira-kira 4 dikali berapakah hasilnya 36? Karena kalian sudah menghafal perkalian, kalian pasti tahu jawaban ini. Nah, misalnya di sini adalah 9 hasilnya. 9 dikali 4 hasilnya adalah 36. Nah, karena kita menggunakan pembagian, maka hasilnya adalah dikurang. 4 dikurang 0 hasilnya adalah 4. Nah, karena ini 0 jadi tidak perlu lagi ditulis. Berarti sisa 4. 4 dibagi 4. 4 dikali berapakah hasilnya? 4 dikalikan 1. 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Kemudian kalian kurangkan 0. Jika hasilnya adalah 0 atau hasil akhirnya 0, berarti pembagian kalian sudah berhasil. Nah, jadi 364 dibagi 4 hasilnya adalah 91. Soal kedua lagi akan Ibu contohkan. Misalnya soalnya adalah 444. Nah, dibagi 4. Mudah sekali anak-anak. 44 dibagi 4. 4 dikali berapakah? Hasilnya adalah 44. Kalian 11. 11 dikali 4 hasilnya adalah 44. 44 dikurang 44 0. Tidak perlu kalian tulis, turunkan yang tidak termasuk dalam pengurangan. Nah, 4 dikali berapakah hasilnya? 4 dikalikan 1. 1 kali 4 4. Maka hasilnya adalah 0. Ketika hasil 0 berarti pembagian kalian berhasil. Jadi total hasilnya adalah 111. Nah, sampai sini semoga kalian memahami. Ibu akan mencontohkan satu lagi supaya kalian mudah lagi dalam memahami. Contohnya adalah 225 dibagi 5. Kalian kali 5 kali 5 berapakah hasilnya? 22? Tidak ada, Bu. Nah, maka yang mendekati dari 22, 5 dikali berapakah? Misalnya kita ambil 4, karena 4 kali 5 20. Kemudian kalian kurangkan
turun 5. 2 dikurang 0 turun 2. 2 dikurang 2 0. Tidak perlu kalian tulis ketika hasilnya di sini 0. 25 dibagi 5. 5 kali berapakah hasilnya 25? Kalian 5, Bu. Iya, betul sekali. 5 kali 5 25. Maka dikurang 0 hasilnya. Maka 225 dibagi 5 hasilnya adalah 45. Nah, inilah jawaban dari hasil pembagian. Semoga anak-anak semua memahami pembelajaran Ibu matematika dan bisa mengerjakan evaluasi yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan evaluasi pada pembelajaran kali ini. Silakan buka buku kalian halaman 181. Di sana ayo menulis. Nah, kalian perhatikan soalnya 1 sampai 5. Soal pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Soal kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Soal ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Soal keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Soal kelima, berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Setelah itu, silakan kalian kerjakan pula halaman 185. Di sana pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua. Ada 2, tetapi Ibu cuma minta 1 ya. 1 pekerjaan apa yang membantu orang tua kalian. Kalian lihat lagi di bagian bawahnya. Di sana ada Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah, nah soal ini sampai 3 berhubungan juga dengan soal pertama ketika kalian membantu ibu kalian berbuat baik. Apakah yang harus dilakukan pada jawaban-jawaban soal tersebut? Di sana pun ada soal matematika tentang pembagian. Ibu telah mencontohkan sebelumnya. Nah, silakan kalian kerjakan sebagai hasil evaluasi apakah kalian sudah memahami penjelasan dari Ibu atau belum. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa melihat contoh tanaman hasil mencangkok, atau karena kan sekolah kita daring, mungkin saja orang tua bisa membantu siswa belajar mencangkok bersama-sama. Sekian sudah pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat dan evaluasinya dikerjakan dengan benar agar mengetahui apakah siswa memahami penjelasan atau masih ada yang perlu ditanyakan untuk dijadikan bahan yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.